keikhlasan ini berat sekali. Apa sih yang membuatnya berat? Kenapa ikhlas ini perkara yang sangat berat sekali, sangat sulit sekali? Apa penyebabnya? Kenapa? Yang pertama, karena hati selalu berbolak-balik. Karena ikhlas tempatnya dalam hati. Ikhlas merupakan amalan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Maka karena hati kita berada dua genggaman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan sesuai dengan kehendaknya. Maka Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Apa doanya? Mungkin kita sudah hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hafalkan doa ini. Terus jangan berhenti kita mengucapkan doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ini minta keistiqamah, termasuk keikhlasan. Ucapkan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Karena hati selalu berbolak-balik. Alasan yang kedua, kenapa ikhlas ini berat dan sulit sekali? Jawabannya karena manusia ini suka dipuji, gila dengan pujian. Sementara ikhlas dan pujian gak ada hubungannya sama sekali. Ikhlas gak ada hubungan dengan manusia. Jadi manusia ini ingin dipuji, berbagai macam cara agar mendapatkan pujian. Pamer ya, ria dan sebagainya. Coba kalau saya tawarkan, mending pujian, mending uang yang banyak, mending mana? Kedua-duanya jangan. Mending uang, mending pujian. Ibu, ibu nih. Ibu pengen pujian, pengen uang yang banyak. Uang. Mending uangnya. Mending mana? Uang. Tapi palsu. Kebanyakan orang menginginkan pujian. Kebanyakan deh. Alhamdulillah di sini kan ada pengaruhnya ngaji ya. Ada pengaruhnya alhamdulillah. Kebanyakan manusia menginginkan apa? Pujian daripada uang yang banyak. Dikasih uang banyak nih. Anggap $100. Kita tukerin ke mana changer. Tukerin uang. Kata petugas, ini uangnya palsu. Gimana? Nyesel kan? Nyesel kan? Nyesel kan? Ngaku bodoh katanya, bohong, dusta. Nyesel kan? Nyesel. Nah, kalau yang kedua nih, seorang yang berumah tangga sudah tua, usianya 80 tahun, kakek dan nenek betul ya. Si kakek ini memuji seorang nenek dengan mengatakan yang kamu semakin menawan, semakin menarik, semakin menggoda gitu. Kira-kira pujian ini benar atau dusta? Kenapa? Hah? Memuji kan? Benar atau dusta? Atau bohong? Dari mana tahu bohong? Dari mana? Gak mungkin. Ya, manusia semakin bertambah usia semakin jelek, semakin buruk. Gak mungkin kan? Semakin bertambah usia semakin menawan, gak mungkin. Karena fisik kita semakin rusak, fisik semakin mengkerut. Makanya jemaah sekalian, di antara tips supaya untuk melanggengkan rumah tangga kita, ingat jangan lihat lahiriah, jangan lihat fisik. Fisik akan jelek, akan buruk nanti. Tapi lihat apa? Sifat. Indahkan dengan sifat kita. Indahkan dengan sifat. Kamu kenapa tidak menceraikan istri? Orang banyak yang muda-muda, dia mengatakan, saya pemaaf orangnya, penyabar. Coba aja. Bukan lihat lahirnya kan? Enggak. Bukan lihat fisik kan? Enggak. Tapi yang lihat apa? Sifat.
orangnya setia. Nah begitu pula seorang istri menggugat cerai suaminya. Kenapa kamu menggugat cerai suamimu? Yang mengatakan suami saya itu hianat orangnya. Coba disebutkan kan, bukan fisik. Berdusta orangnya, nggak amanah dan sebagainya. Jadi kalau fisik kita semakin buruk, semakin jelek, coba indahkan sifat kita. Semakin tua, sifat kita semakin indah. Sifat kita. Dan itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pujiannya benar atau bohongan? Bohongan. Senang tak dipuji? Meskipun bohongan, kayak senang. Meskipun bohongan tapi senang dipuji. Apalagi beneran gitu. Ini menunjukkan bahwa manusia lebih suka pujian daripada uang tadi. Gila dengan pujian. Ini yang membuat kita sangat berat untuk mengikhlaskan. Karena kita senang pujian. Jadi kalau kita masih senang pujian, bahkan mengharapkan pujian, gila dengan pujian, berarti hati kita belum sampai kepada keikhlasan. Makanya dua hal yang mesti kita lakukan agar kita bisa menghindari pujian. Yang pertama apa? Yang pertama, manusia itu kenal kita hanya sedikit, cuma 20% mengenal kita, tapi 80% nya kebanyakannya nggak kenal, nggak tahu. Berarti kita dipuji dengan 20% tadi, sedikit. Berarti pujian bagi kita tidak akurat, tidak berbobot, tidak pantas manusia dipuji. Karena semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segala-galanya, Allah Maha sempurna. Ini yang pertama ya. Lihat, kita dipuji sedikit, nggak berbobot, nggak akurat bagi pujian bagi kita. Hari kita bisa mengabaikan pujian tadi. Yang kedua, manusia selalu berubah-ubah. Kalau hari memuji, jangan senang dulu, besok akan berubah, nggak memuji lagi, mungkin bisa jadi menjadi celah. Kalau sebaliknya, kalau sekarang mencela, jangan sakit dulu, mungkin besok bisa berubah menjadi pujian. Itulah manusia. Dua hal ini kita pahami ya, dalam manusia, insya Allah kita akan mengabaikan pujian tadi. Nah ini alasan yang kedua, kenapa ikhlas ini berat? Jawabannya karena manusia itu suka dipuji. Yang ketiga, kenapa ikhlas berat dan sulit sekali? Karena manusia itu rakus kepada dunia. Adanya dunia nih, ambisi juga dunia. Sementara keikhlasan tidak ada hubungan dengan dunia. Sedekah ingin kaya dia. Saya sedekah karena saya ingin kaya. Dunia. Saya belajar ilmu agama agar saya menjadi ustaz, menjadi kiai ajengan. Ini dunia, kedudukan. Makanya sekalian, ada 4 musuh kita dalam beribadah kepada Allah. Ada 4 musuh dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, diri kita sendiri, sifat buruk kita. Ini musuh kita dalam ibadah. Contohnya apa? Malas. Ini musuh kita dalam beribadah. Mau ke kajian, malas. Mau sholat malam tahajud, malas. Akhirnya gak jadi. Kenapa kita gak jadi? Kenapa kita menjadi pemalas? Jawabannya karena kita tidak melawan musuh malas tadi. Ya kalau musuh gak dilawan, dibiarin, kita akan kalah. Coba lawan 1 kali, 2 kali sampai 7 kali. Malas ini akan kalah. Yang pertama, ya malas, putus asa. Jadi musuh dalam ibadah. Ingat, syaitan akan masuk menggoda kita melalui sifat buruk kita. Sekali lagi, syaitan akan menggoda, menjerumuskan kita melalui sifat buruk kita. Makanya sekalian, hiasi sifat kita dengan sifat yang mulia, akhlak yang mulia, agar tidak ada celah syaitan untuk menggoda kita. Makanya tidak ada yang dapat memperbaiki diri kita, menghiasi hati kita kecuali ilmu agama. Ini yang namanya sifat buruk kita.
dia sendiri. Yang kedua apa? Manusia bisa menjadi musuh dalam ibadah. Ya, kenapa kamu ria? Jawabannya adalah manusia. Kenapa kamu sum'ah? Ada manusia. Kenapa kamu zalim? Ada manusia. Jadi musuh ini bisa menjadi musuh dalam ibadah. Maka jemaah sekalian, hati-hati ketika kita bergaul dengan orang yang saleh. Karena orang saleh ini adalah pertama rezeki dari Allah. Orang saleh ini adalah, teman saleh ini adalah energi kekuatan dalam mentaati Allah. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang saleh, akan semakin kuat energi ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai salah dalam bergaul. Sama-sama Imam Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau menyarankan untuk memilih orang itu untuk jaga sebagai teman itu 5 kriteria ya. Yang pertama apa? Orangnya berilmu. Yang kedua, akhlaknya baik dan mulia. Yang ketiga, bukan pelaku dosa dan maksiat. Yang keempat, bukan pelaku bid'ah dalam masalah agama. Yang kelima, orangnya tidak rakus dengan dunia. Tiba-tiba datang, kamu ikhlas gak ketika beramal? Hati-hati nih, yang terjebak. Bisa jadi ini waswas syaitan untuk memurukkan amal kita, gitu kan? Kalau kita terpancing, oh iya ikhlas dong. Ini orang yang mengaku mengklaim keikhlasan, pertanda tidak ikhlas. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanyakan hal talatul ilma lillah, apa engkau menuntut ilmu itu karena Allah, ikhlas karena Allah? Beliau mengatakan lillahi ajiz. Mengikhlaskan niat karena Allah itu berat. Itu aja jawabannya. Itulah jawabannya. Jangan diungkapkan isi hati kita. Cukup hanya Allah yang Maha mengetahui isi hati kita. Jadi musuh yang kedua, dia itu apa? Manusia. Mau ngaji, ketemu teman, mending ke sana ke kafe, ngopi-ngopi. Bisa jadi kan? Musuh berarti. Tapi yang ketiga, musuh kita dalam beribadah yaitu tadi dunia. Dunia. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia, mengabaikan ibadah, mengabaikan kewajiban kita yang paling utama. Adapun yang keempat adalah syaitan. Inilah 4 musuh kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, yang pertama dia sendiri, sifat buruk kita. Yang kedua manusia. Yang ketiga dunia. Yang keempat syaitan. Dan semuanya bisa diatasi dengan satu apa? Ilmu agama. Ya, karena syahwat bisa dihindarkan dengan ilmu agama. Itu beberapa alasan kenapa ikhlas itu berat dan susah sekali. Jawabannya karena hati manusia selalu berbolak-balik. Yang kedua, karena manusia itu suka dipuji. Yang ketiga, karena manusia itu condong ke kehidupan dunia.